Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Kamis 29 Oktober 2020. Judul renungan, Gerakan 3M. Diambil dari Nats Mazmur nomor 119 ayat 1-16. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku, aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Dilanjutkan Mazmur nomor 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, dalam rangka mencegah penyebaran penyakit DBD, demam berdarah dengue. Kementerian Kesehatan mencanangkan gerakan 3M, yang merupakan singkatan dari menguras, menutup, mengubur. Penyakit DBD sangat berbahaya dan jika tidak cepat diobati dapat merenggut nyawa. Namun, ada yang lebih berbahaya dari DBD, yaitu tindakan bunuh diri orang-orang yang merasa putus asa dan tanpa harapan. Berdasarkan WHO Global Health Estimates, estimasi kematian akibat bunuh diri di seluruh dunia adalah 1 kematian tiap 40 detik. Bagaimana mencegah keputusasaan dan hilangnya harapan? Nas hari ini mengajak kita untuk melakukan gerakan 3M. Memegang firman-Nya, mencari Dia dengan segenap hati, menyimpan janji-Nya. Orang yang memegang firman Tuhan dan mencari Tuhan dengan segenap hati akan berbahagia. Firman Tuhan menolong kita untuk menjaga kelakuan yang bersih di tengah dunia yang cemar. Tetap taat dan mengutamakan Tuhan di tengah berbagai pergumulan hidup adalah hal yang mudah diucapkan, namun tidak mudah untuk dilakukan. Maka pemazmur memohon, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Pemazmur membutuhkan pertolongan Tuhan untuk hidup dalam ketaatan, dan ia bertekad untuk menyimpan janji Tuhan di dalam hatinya agar ia tidak berdosa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan adalah penuntun hidupnya yang mendatangkan sukacita seperti sukacita atas segala harta. Jika kita menjadikan Tuhan sebagai harapan kita, maka kita harus memegang firman-Nya, mencari Dia dengan segenap hati, menyimpan janji-Nya di dalam hati kita. Tidak mungkin berharap kepada Tuhan tanpa ketaatan.
tidak mungkin beroleh kekuatan darinya tanpa mencari Dia dengan segenap hati. Tidak mungkin mengobarkan harapan tanpa menyimpan janji-janjinya di dalam hati kita. Orang yang memegang firman-Nya, mencari Dia dengan segenap hati, menyimpan janjinya, tidak akan pernah kehilangan harapan. Tuhan Yesus memberkati.